yang harus dijaga. Karena persoalan ketuhanan ini, kalau tidak bisa dijaga, tidak bisa diamalkan dengan benar, maka orangnya pun bisa menjadi stres atau menjadi gila. Berdasarkan hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Manusia itu rahasiaku, kata Allah, dan aku rahasianya. Sedangkan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu adalah aku. Jadi saudaraku, hadis ini adalah hadis qudsi yang kesohihannya tidak akan bisa diragukan. Yang dimana hadis qudsi ini adalah firman Allah yang diucapkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Jadi hadis qudsi ini adalah hadis yang tidak bisa diragukan lagi. Tidak akan terbantahkan kebenarannya. Jadi kalau Allah seperti apa yang saya katakan tadi, bahwasanya manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku menjadi rahasianya manusia, sedangkan rahasiaku itu, kata Allah, adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Dengan hadis qudsi ini, Tuhan yang bernama Allah itu ingin memperkenalkan dirinya agar dirinya bisa dikenal, bahkan bisa dilihat. Itulah maksud daripada Allah berfirman lewat hadis qudsi yang saya katakan tadi. Tujuan daripada Allah ingin memperkenalkan dirinya agar dirinya dikenal, agar dirinya diingat, agar dirinya disanjung, agar dirinya disembah. Sehingga bagi sang pencari yang mencari Tuhan, yang menggunakan akal pikiran, akan tetapi dengan kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia itu memang sangat terbatas, karena sesungguhnya akal itu pun adalah makhluk. Sedangkan makhluk yang diadakan berarti dalam hal mencari Tuhan tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk memandang kewujudan diri Allah itu. Sehingga penglihatan yang digunakan kalau bagi para kalangan sufi atau para ahli tasawuf, pandangan yang digunakan untuk memandang diri Allah yang ada dari segala yang ada ini adalah dengan menggunakan pandangan qalbu. Jadi kalau yang mengutamakan fakta dan logika masih meragukan tentang penglihatan yang dialami oleh para ahli tasawuf atau ahli sufi, dikarenakan orang-orang yang mengutamakan fakta, yang mengutamakan nalar, mereka belum mengalaminya, saudaraku. Mereka belum merasakan bagaimana melihat dan menyaksikan wujud Allah yang maha nyata dari segala yang ada itu. Dikarenakan berbagai hal yang mendindingi,
yang membatasi, yang menjadi hijab, sehingga mereka tidak bisa masuk untuk memandang diri Allah yang Maha Ada tadi. Dikarenakan untuk memandang diri Allah itu melalui berbagai syarat, antara lain adalah membersihkan hati, membersihkan kalbu. Hati dan kalbu ini harus dijaga. Tujuannya apa? Agar penglihatan kalbu bisa berfungsi sebagaimana awalnya ia diciptakan. Karena yang menghalangi penglihatan kalbu itu adalah unsur-unsur duniawi. Unsur-unsur duniawi ini yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan duniawi inilah sebenarnya yang menghalangi, yang menjadi dinding, yang menjadi pembatas. Sehingga Tuhan yang bernama Allah tadi, yang semestinya bisa terlihat secara langsung, sekalipun itu melalui penglihatan batin, tidak akan bisa sampai ke sana. Tidak akan terjadi. Maka itu, tidak semua orang bisa sampai di makam ini. Dikarenakan hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu yang telah sanggup, yang telah mampu menjaga rahasia-rahasia Tuhan. Karena soal penglihatan, penyaksian itu adalah persoalan rahasia Allah yang harus dijaga. Jadi bagi yang sudah sampai di makam penyaksian, sesungguhnya mereka itu menjadi diam. Itulah orang-orang yang sebenarnya sudah sampai di makam penyaksian. Bukan seperti kita-kita ini, termasuk saya, masih banyak bicara, masih keluar-keluar di YouTube. Ini menandakan, menunjukkan belum sampai. Jadi tanda daripada orang yang telah sampai pada tahap penglihatan, penyaksian adalah mereka yang banyak diam. Karena setiap apa yang diucapkan, apalagi yang diucapkan itu adalah rahasia-rahasia ketuhanan, maka bagi para ahli tasawuf atau para kaum sufi itu tidak dibolehkan. Bukan dilarang oleh sesama manusia, bukan, tapi itulah adab orang-orang yang berpegang dalam ilmu-ilmu tasawuf atau ilmu makrifat yang harus dijaga. Karena persoalan ketuhanan ini kalau tidak bisa dijaga, tidak bisa diamalkan dengan benar, maka orangnya pun bisa menjadi stres atau menjadi gila. Karena itu tadi, adab daripada ilmu itu belum bisa diamalkan dengan benar, sehingga orangnya setiap ucapannya dipandang nyeleneh, artinya ngawur, bahkan disebut gila dan sinting. Itulah sebabnya orang yang berhakikat atau yang bertasawuf itu sangat berhati-hati dalam pencarian untuk bisa sampai pada makam penglihatan dan penyaksian ini.